Ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Jodoh itu takdir, bukan qadar. Beda antara qadar dengan takdir. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang dikukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan berubah sampai meninggal. Anda mau nangis darah, mau nangis jus, nangis air, itu tidak akan pernah berubah qadar. Di antara qadar itu misalnya ajal, itu batas usia kita sampai meninggal. Kata Allah, setiap umat saya tetapkan waktu pulangnya. Tapi jodoh tidak, itu takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluknya. Baru Allah tetapkan, diberikan jalan. Nah, kadang-kadang ikhtiar kita keliru. Di situ diberikan hidayah untuk menunjukkan pada ikhtiar yang benar. Maka jodoh persoalan ikhtiarnya di Quran surah ke-49 ayat 13. Hei manusia, persoalan jodoh itu terbuka bagi siapapun. Ikhtiarnya terbuka ya. Ada bumi yang basah, tidak ada bumi yang kering, tidak ada ranting yang patah, tidak ada daun yang jatuh. Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Motornya dikunci, helmnya dikunci, urus SIM STNK BPKB, bayar pajak, naik motor, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Klik jalan, tengok kiri kanan, waspada, tajam, ditabrak takdir. Main handphone, sempat lu update status sambil ditabrak, sebab akibat kurang hati-hati. Maka bertawakal setelah usaha dan ikhtiar. Perempuan ini kembali sambil menangis. Lalu suaminya bilang, kenapa? Ada siapa yang di depan pintu? Dia bilang, ada orang fakir miskin minta-minta. Boleh saya kasih? Kasih. Suaminya sekarang belum tanya siapa di depan pintu. Kata istrinya, apa kau ridho kasih dia? Dia bilang, iya. Kau belum tahu orangnya? Nggak apa-apa, kasih aja. Kalau orang minta dalam agama kita disuruh kasih. Dia bilang, tahukah kamu yang minta depan pintu adalah mantan suami saya dulu yang nolak memberikan makan. Ada satu orang miskin dulu dia tolak kasih makanan. Apa kata suaminya depan meja? Dia bilang, sebentar, kamu duduk dulu. Kamu tahu, ingat kisah itu? Dia bilang, iya. Kamu tahu siapa yang minta-minta depan rumah dulu? Depan rumah kamu? Dia bilang, tidak. Saya dulu minta-minta. Kata suaminya sekarang, dan saya mendengar waktu kamu dibantah-bantah atau dimarahin oleh suami kamu, dan saya niat waktu itu minta kepada Allah agar diberikan kekayaan, dan kalau memang kamu terceraikan oleh suamimu, saya minta jadi istri saya, dan sekarang terkabulkan semua. Terbalik kasusnya dengan hikmah dari Allah SWT. Ketika kita membahas tentang takdir dan tentang pilihan manusia, maka sebenarnya hidup manusia itu senantiasa berada dalam dua wilayah. Wilayah yang dia kuasai dan wilayah yang tidak dia kuasai. Wilayah yang dia kuasai namanya wilayah-wilayah pilihan, dan wilayah-wilayah pilihan ini akan dihisap oleh Allah. Dan wilayah-wilayah yang tidak dia kuasai adalah wilayah-wilayah keyakinan. Dan dalam wilayah keyakinan ini dia tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Lalu bagaimana menempatkannya? Coba lihat. Takdir adalah segala sesuatu yang kejadian pada kita dan Allah tidak akan pernah hisap kita dengan itu. Itu takdir. Jadi makanya kita beriman pada takdir karena kita nggak bisa apa-apa. Terhadap segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan, maka kita wajib beriman. Kita tidak boleh untuk berbuat apapun selain beriman. Dan beriman adalah amal qalbu, bukan amalan fisik. Maka kalau seandainya kita menemukan sesuatu yang kita sudah ditimpakan kepada kita dan kita nggak pernah bisa milih dengan itu, kalau engkau punya persoalan, jangan mengeluh, kata Allah. Terima dulu dengan sabar, karena yang lain pun punya masalah. Perhatikan fikih masalah. Nanti kita belajar fikihnya ya. Kata Allah, aku menitipkan masalah ini bukan ingin membuat kehidupanmu bermasalah, tapi meningkatkan kualitas hidupmu supaya lebih baik kemudian hari. Karena itulah ketika aku berikan, tak mungkin aku titipkan kalau engkau tak mampu. Maka turun ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak mungkin diuji itu Anda nggak mampu, nggak mungkin. Jadi kalau Anda datang ke sini sekarang sedang punya masalah, seberat apapun, itu tandanya Anda yang mampu. Saya tidak. Saya tidak dititipi itu oleh Allah karena saya belum mampu. Anda mampu. Kalau Allah percaya kepada Anda, kenapa Anda pesimis? Lalu katakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa kitanya begini, pasti berakhir, pasti selesai. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Ketika Allah menentukan sebuah takdir buat engkau yang berat, yakin itu sudah ditakar sesuai dengan kekuatan. Gak ada beban yang engkau angkat lebih daripada kekuatan. Gak ada. Jadi kalau bicara putus asa karena merasa gak punya siapa-siapa, engkau punya Allah Azza wa Jalla. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Pasti. Kebingungan orang ini karena dia membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti terserah Allah. Terima kepada takdir. Kenapa? Artinya adalah kita terima apapun yang menjadi takdir Allah untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan perantara malaikat Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Kalau Allah sudah berkehendak memang kita mendapatkan hal itu, atau kita mengalami hal itu, terus kita mau ngapain, kita mau lari sekalipun, tetap itu terjadi kepada diri kita. Kalau memang sudah ditakdirkan Allah di Lauhul Mahfuz, maka apa yang bisa kita lakukan? Terima dulu, memang ini sudah bagian dari takdir kita. Terima itu maksudnya jangan marah-marah sama Allah. Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan daun yang berguguran dari pohonnya saja, itu adalah sudah menjadi bagian dari takdir Allah yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Jodoh itu takdir juga.
yang akan datang sendiri ketika telah sampai waktunya, akan harus ada usaha untuk menjemputnya. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 sana, 50.000 tahun yang lalu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa saya pagi ini dapat minum 1 gelas. Ini ditakdirkan Allah untuk saya, tapi saya mesti ambil. Kalau tak ambil tak akan bisa. Saya mesti buka tutupnya, pegang gelasnya, saya mesti angkat ke mulut saya. Kalau tidak, tengok aja lah. Menganggur, tak akan masuk air. Ada usaha gitu. Langkah rezeki pertemuan maut. Jangan pernah putus asa, karena hidup manusia diatur Allah. Tapi jangan sampai tidak ada ikhtiar. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada namanya al-kasbu. Al-kasbu artinya usaha. Ada orang yang salah paham. Ketika Allah menentukan sebuah takdir buruk baginya, maka dia nggak bisa mengubah takdir itu. Kita ditakdirkan misalnya, nauzubillah, cerai dengan pasangan kita, ditolak pas kita ngelamar, ditikung oleh sahabat sendiri, diselingkuhin, dan seterusnya. Maka kita nggak bisa nolak takdir itu dengan cara mencoret-coret suratan takdir. Mengikhtiarkan sesuatu itu nggak bisa. Terus apa yang bisa kita lakukan agar takdir buruk itu bisa berubah? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah menghapus apapun yang Dia kehendaki di antara tulisan takdir dan menetapkan. Allah yang berkehendak mengubah takdir. Tapi dengan apa kita berharap Allah mengubah takdir buruk kita menjadi baik? Dengan doa. Berharap kepada Allah dengan iman. Berharap kepada Allah dengan curhat, munajat. Karena Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Bagaimana ridha terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Kita yakin bahwa apapun yang Allah berikan semuanya baik. Tidak ada takdir buruk. Semua takdir adalah baik. Kenapa ada kalimat takdir ini buruk? Karena kita menganggapnya buruk. Padahal semua yang Allah berikan kepada kita adalah baik. Allah kasih kita berbagai macam ujian. Dengan ujian itu kita belajar tangguh, kita belajar kuat, kita belajar sabar. Kita belajar berserah kepada Allah, kita belajar tawadhu, rendah hati, bahwa ternyata kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, kita nggak punya apa-apa. Allah bisa berkuasa, bertindak sesuka-suka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat apa kita bisa mendapatkan semua karakter itu? Lewat ujian-ujian yang Allah berikan.